Oke, hari ini kita bakal ngobrolin soal mobil yang dicintai banget sama banyak orang. Toyota GR86. Ini bukan mobil sembarangan loh. Dia ini penerus spiritual dari salah satu mobil sport Jepang paling ikonik. Jadi namanya aja udah legenda. Tapi ada yang aneh. Aneh banget malah. Mobil yang dielu-elukan ini, yang diidam-idamkan banyak orang, tiba-tiba stop produksi. Disuntik mati di beberapa negara cuma dalam 2 tahun. 2 tahun loh. Pertanyaannya, kok bisa? Kenapa mobil sekeren ini nasibnya tragis begini? Nah, disinilah kita bakal coba bongkar misterinya. Oke, kita mulai dari performanya dulu ya. Lihat angka ini, 228. Itu kali horsepower-nya. Dan ini bukan cuma angka biasa teman-teman. Ini tuh jawaban telak dari Toyota buat semua orang yang dulu ngeluh soal pendahulunya, GT86, yang katanya kurang tenaga. Nah, ini dia jawabannya. Dan tenaga segitu tuh bukan cuma di atas kertas, beneran kerasa banget. Dengan tenaga segitu, GR86 bisa ngebut dari 0 sampai 100 km per jam cuma dalam 6,1 detik. Gila kan? Buat mobil sport di kelasnya, ini cepet banget. Jelas, ini mobil yang asik banget buat dibawa ngebut. Tapi, tunggu dulu, keistimewaan GR86 itu bukan cuma soal kencengnya doang. Ada sentuhan magis dari Gazoo Racing, alias GR. Suspensi depan belakangnya itu udah dituning khusus sama GR. Terus, atap sama pintunya pakai aluminium biar enteng. Ada ventilasi udara fungsional, spoiler yang beneran ngebantu aerodinamika, bahkan ada cat spesial track brake. Semua detail kecil ini nunjukin kalau Toyota serius banget garap mobil ini. Makanya pas diumumin stop produksi, makin aneh rasanya kan? Nah, biar kita bener-bener paham kenapa berita ini bikin geger, kita harus flashback sedikit. Kita perlu ngerti dulu kenapa sih nama 86 itu sakral banget di dunia otomotif. Jadi mari kita mundur ke masa lalu, ke awal mula dari semua ini. Sang legenda AE86 atau yang akrab dipanggil Hachiroku. Ceritanya gini, awal tahun 80-an, Toyota lagi bikin Corolla generasi kelima. Di dalam perusahaan ada perdebatan sengit. Tim manajemen bilang, udah kita pindah ke penggerak roda depan aja, lebih murah produksinya. Tapi tim insinyurnya ngeyel. Nggak bisa, penggerak roda belakang itu ruhnya mobil sport. Akhirnya, mereka nemu jalan tengah yang jenius. Corolla biasa dibikin penggerak roda depan, tapi khusus buat pasar Jepang, mereka bikin satu versi spesial dengan penggerak roda belakang. Dan lahirlah AE86 Sprinter Trueno. Ini bagian yang paling keren nih. Coba lihat speknya. Di atas kertas, AE86 ini mobil yang sederhana banget. Tenaganya cuma 120 horsepower. Suspensinya standar, sistem kemudinya biasa aja. Tapi dampaknya, jangan ditanya. Mobil sederhana ini justru jadi icon drifting, jadi bintang utama di anime yang legendaris banget dan statusnya sebagai cult classic itu bertahan sampai sekarang. Bener-bener underdog story. Dan ngomongin AE86, kita nggak bisa nggak sebut nama satu orang ini. Bisa dibilang, popularitas AE86 sebagai icon drift itu meledak berkat sang raja drift, Keiichi Tsuchiya. Dialah yang nunjukin ke seluruh dunia gimana caranya mobil yang speknya pas-pasan ini bisa menari dengan indahnya di sirkuit. Oke, flashbacknya selesai. Sekarang kita balik lagi ke zaman sekarang buat mecahin misteri GR86. Dengan warisan sebesar itu di pundaknya, kenapa juga Toyota tega menyuntik mati mobil ini? Jawabannya ternyata ada di perlombaan melawan sesuatu yang nggak bisa dihindari, regulasi. Petunjuk pertama, dan ini yang paling gede, datang dari Eropa. Jadi, di sana bakal ada peraturan keselamatan baru yang mulai berlaku tahun 2024. Dan peraturannya ini ketat banget, guys. Saking ketatnya, aturan ini juga berlaku buat mobil-mobil yang udah diproduksi tapi belum sempat didaftarin. Wah, repot kan? Masalahnya tuh spesifik banget. Aturan baru ini ngeharusin semua mobil punya sistem yang bisa ngebaca rambu lalu lintas. Nah, buat itu butuh kamera di depan kan? Sialnya, desain kaca depan GR86 yang sekarang itu nggak bisa dipasangi kamera itu dengan benar. Satu-satunya cara, ya rombak total desain mobilnya. Dan itu biayanya mahal banget. Nggak masuk akal secara bisnis buat mobil sport yang produksinya nggak sebanyak mobil keluarga. Dan ternyata, tekanannya bukan cuma dari Eropa. Petunjuk kedua datang dari kampung halamannya sendiri, Jepang. Ada kabar kalau GR86 juga kesulitan buat memenuhi standar emisi dan standar hemat bahan bakar baru di sana. Jadi, mobil ini benar-benar dikepung dari berbagai sisi. Nah, dengan semua tekanan regulasi ini, dari keselamatan di Eropa, emisi di Jepang,
pertanyaan besarnya muncul. Apa ini benar-benar akhir dari riwayat si legendaris 86? Eits, ternyata enggak. Ini bukan akhir cerita teman-teman, tapi ini adalah sebuah evolusi. Toyota nggak nyerah gitu aja sama nama 86. Mereka justru lagi siap-siap buat langkah besar berikutnya. Dan solusinya adalah elektrifikasi. Yap, bukan disuntik mati selamanya, tapi diadaptasi buat zaman baru. Rencananya, GR86 bakal dapat powertrain baru yang lebih modern. Jadi kabar buruk tadi sebenarnya jadi kabar baik buat kita para fans. Dan ini bukan gosip ya. CTO Toyota sendiri, Hiroki Nakajima, pas ditanya soal kemungkinan GR86 jadi hybrid, dia bilang itu ide yang bagus dan solusi yang baik. Nah, ini kan udah konfirmasi langsung dari petingginya. Jelas banget arahnya mau kemana. Dan perubahan ke hybrid ini ada untungnya loh. Kalau mereka beneran pakai basis mesin dari GR Yaris, tenaganya bisa loncat dari 228 jadi lebih dari 257 horsepower. Artinya apa? Generasi berikutnya bakal lebih kencang lagi. Mantap kan? Pasti banyak dari kalian yang mikir, kenapa ribet-ribet hybrid? Kenapa nggak pasang turbo aja? Nah, ini pertanyaan yang bagus banget. Dan Toyota punya jawaban yang sangat filosofis soal ini. Intinya begini, menurut para insinyur Toyota, kalau dipasang turbo, jiwa dari mobil 86 itu bakal hilang. Turbo itu bakal mengubah karakter mobilnya yang responsif dan natural, yang justru jadi ciri khasnya. Belum lagi, itu butuh rombakan saksis total. Pada akhirnya, mobilnya mungkin jadi kenceng, tapi bukan lagi 86 yang kita kenal dan cintai. Nah, disinilah semua kepingan puzzle-nya nyambung. Ternyata, untuk masang sistem hybrid, Toyota juga butuh platform yang benar-benar baru. Jadi, pas banget kan momennya? Mereka stop generasi yang sekarang bukan karena gagal, tapi karena ini adalah langkah strategis buat mempersiapkan lompatan besar ke generasi hybrid berikutnya. Jadi, misteri umur pendek GR86 ini ternyata bukan cerita soal kegagalan, tapi justru awal dari babak baru yang lebih seru. Tapi ini juga ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua. Pertanyaan buat masa depan. Apakah sebuah mobil hybrid nantinya bisa benar-benar nangkep lagi ruh 86 yang asli, yang murni, yang ringan, dan yang super asik itu? Cuma waktu yang bisa jawab.